Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Anggraini Natalia Mutahang, NIM 1914201165. Pada saat ini saya akan membahas tentang jurnal Model Family Center Maternity Care sebagai strategi optimalisasi kompeten mothering. Pendahuluan, angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Untuk persoalan tersebut, perlu pemecahan dalam mengatasi masalah kesehatan ibu dan bayi. Salah satunya dengan membangun model edukasi postnatal yang difokuskan pada ibu postpartum dengan melibatkan keluarga sebagai dukungan sosial. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian partisipatif dengan tujuan uji coba model edukasi postnatal secara komprehensif sekaligus evaluasi dalam menyempurnakan model sehingga diperoleh model yang tepat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara survei atau observasi, wawancara mendalam pada ibu postpartum dan keluarga sejumlah 100 responden. Hasil penelitian yang dilakukan telah berhasil merumuskan model edukasi postnatal melalui pendekatan VCMC sebagai strategi optimalisasi kompeten mothering dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Model tersebut telah dilakukan uji coba secara komprehensif baik terhadap ibu postpartum dan keluarga serta terhadap petugas kesehatan dengan media modul tentang perawatan diri ibu nifas dan perawatan bayi baru lahir yang sesuai dengan tahapan masa postpartum. Periode masa nifas yang dijalani ibu postpartum masih memiliki berbagai kendala, salah satunya persepsi yang belum sinergis dengan anjuran kesehatan paradigma perawat postpartum yang baru menekan bahwa ibu postpartum adalah ibu sehat dan merupakan peristiwa yang fisiologis, sehingga prinsip keperawatannya berorientasi pada kemandirian ibu. Peran sebagai orang tua tidak terlepas dari partisipasi atau kerjasama antara ibu dan keluarga atau suami, serta anggota keluarga lainnya. Hambatan yang masih ditemukan dalam perawatan ibu postpartum adalah adanya anggapan masyarakat bahwa ibu postpartum merupakan ibu yang sakit. Mobilisasinya dihambat, jenis makanannya dibatasi, pemberian ASI kolostrum dihambat, sehingga kebutuhan ibu postpartum diprioritaskan untuk istirahat penuh. Keterlibatan keluarga besar dalam perawatan bayi sejauh ini adalah disalahartikan, di mana perawatan bayi diserahkan pada anggota keluarga yang lain. Kondisi ini membuat ibu nifas merasa belum siap dalam melakukan perkembangan dan tugas-tugas keperawatan bagi diri serta bayinya. Oleh karena itu, penting adanya pembelajaran pada periode postnatal yang memiliki tujuan untuk mengadaptasikan ibu dan keluarga berpartisipasi dalam perawatan ibu nifas dan bayi baru lahir melalui pendidikan postnatal. Pemerintahan memerlukan upaya yang sinergis dan terpadu untuk mempercepat penurunan AKI dan AKB di Indonesia, khususnya dalam mencapai target Millennium Development Goals atau MDGs pada tahun 2015. Tentunya hal ini merupakan tantangan yang cukup berat bagi pemerintah Indonesia. Mengamanatkan agar AKI dapat diturunkan pada 118 atau 1000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB ini. Untuk itu perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah kesehatan ibu selama periode prenatal, yang salah satunya adalah masa nifas, termasuk bayi yang menjadi tanggung jawab ibu dalam berperan sebagai orang tua. Masalah yang diteliti ini berkaitan dengan 1. Peran petugas kesehatan dan institusi kesehatan dalam mengoptimalisasi kompeten mothering ibu postpartum dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. 2. Peran keluarga dengan pendekatan VCMC dalam optimalisasi kompeten mothering ibu postpartum dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan uji coba model yang telah dilakukan RSD Dr. Sobandi, Jember, dan di Puskesmas Kaliwates, Jember, didapatkan
Hasil bahwa edukasi postnatal dengan pendekatan VCMC efektif diterapkan untuk menguatkan persepsi bagi ibu nifas dan keluarga yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Peneliti berpendapat bahwa pemberian edukasi bagi ibu nifas akan optimal jika diberikan sesuai tahapan masa nifas yang meliputi 3 fase, yaitu immediately postpartum, early postpartum, dan late postpartum. Topik yang diberikan jika disesuaikan dengan fase yang sedang dijalankan oleh ibu nifas akan lebih optimal karena sesuai dengan kebutuhan yang sedang dijalani. Topik edukasi pada immediately postpartum meliputi adaptasi, nyeri, dan mobilisasi dini. Topik edukasi pada fase early postpartum meliputi perawatan payudara, pijat oksitosin, teknik menyusui yang benar, kebutuhan istirahat senam nifas ASI eksklusif, keperawatan perineum, personal hygiene, dan perawatan BBL atau membandingkan perawatan tali pusat, nutrisi masa menyusui, mengganti popok. Sedangkan topik edukasi pada fase late postpartum meliputi kontrasepsi seksualitas, imunisasi bayi, mengenal perilaku bayi, tumbang bayi, dan keamanan bayi. Topik pertama yang perlu disampaikan oleh petugas kesehatan adalah jurnal nurse tentang keperawatan payudara pada ibu nifas. Keperawatan payudara adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan teratur untuk memelihara kesehatan payudara dengan tujuan untuk mempersiapkan laktasi pada waktu postpartum. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan untuk 1. Memelihara kebersihan payudara, 2. Melenturkan dan menguatkan puting susu, 3. Mengeluarkan puting susu yang masuk ke dalam atau daftar, 4. Mempersiapkan produk ASI, 5. Mencegah pembendungan ASI, 6. Meningkatkan hygiene payudara, 7. Meningkatkan produksi ASI, 8. Melenturkan dan menguatkan puting payudara. Hal tersebut telah dilakukan peneliti yang membuktikan bahwa ada hubungan antara keperawatan payudara masa antenatal dengan kecepatan sekresi ASI. Hasil uji kolerasi menunjukkan perawatan payudara akan menyebabkan sekresi ASI pada ibu postpartum cenderung lebih cepat atau kurang dari 24 jam dengan peluang 11 kali lebih cepat dibandingkan dengan ibu yang tidak melakukan perawatan payudara. Hal ini juga didukung oleh peneliti yang membuktikan bahwa ada hubungan perawatan payudara dengan produksi ASI pada ibu postpartum. Topik penting lainnya adalah ASI eksklusif yang perlu disampaikan pada ibu dan keluarga. Keberhasilan ASI eksklusif ini sangat bergantung pada sikap ibu dan dukungan keluarga. Berdasarkan penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara sikap ibu dan pemberian ASI. Hasil penelitian menyatakan bahwa dukungan keluarga berhubungan dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan untuk bayi sejak baru lahir sampai 6 bulan, tanpa makanan pendamping dan minuman lainnya, seperti air gula, teh, dan sebagainya. Makanan terbaik bagi bayi adalah ASI sampai usia 6 bulan. Hal ini penting disampaikan oleh petugas kesehatan pada ibu dan keluarga. Terkadang masih banyak kepercayaan di masyarakat bahwa bayi yang harus diberikan makanan tambahan seperti pisang, minuman manis, dan makanan tambahan agar gizinya baik. Padahal pencernaan bayi masih belum mampu bekerja optimal sehingga tidak jarang ditemukan kejadian penyakit pencernaan yang dialami bayi karena perilaku ibu dan keluarga yang salah dalam memberikan makanan pada bayi. Pentingnya ASI eksklusif pada bayi adalah untuk meningkatkan status kesehatan bayi karena ASI adalah makanan paling aman dan paling baik bagi bayi dan memberikan banyak manfaat juga bagi ibu. Hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan ibu dalam perawatan bayi adalah dukungan keluarga. Keluarga merupakan social support utama bagi ibu ketika menjalani masa nifas, khususnya dalam melakukan keperawatan bayi baru lahir. Keluarga yang saling mendukung akan mengurangi stresor ibu ketika belum terampil melakukan keperawatan bayi, sehingga ibu akan tetap termotivasi untuk belajar
dan menjadi terampil dalam melakukan keperawatan bayi. Setelah melewati fase early postpartum, maka tahap selanjutnya adalah late postpartum. Melalui uji coba model tentang perawatan bayi fase early postpartum dan fase late postpartum, model family centered maternity care, hal ini berarti topik edukasi pada fase ini bisa disampaikan pada ibu dan keluarga untuk mengoptimalkan kompetensi ibu dalam melakukan perawatan diri dan bayinya selama fase ini. Topik edukasi meliputi kontrasepsi seksualitas, imunisasi bayi, mengenal perilaku bayi, tumbang bayi, dan keamanan bayi. Proses pemberian edukasi tersebut dengan melibatkan keluarga sebagai social support. Melalui pelibatan keluarga diharapkan ibu mempunyai kompetensi yang optimal dalam fase ini. Berdasarkan penelitian, didapatkan bahwa pengetahuan ibu berpengaruh terhadap perilaku ibu dalam perawatan bayi seperti imunisasi, tumbuh kembang bayi, dan mengenai keamanan bayi. Pengetahuan ibu yang optimal melalui edukasi akan semakin kuat jika didukung oleh keluarga. Fase 1-8 minggu pasca melahirkan adalah tahapan di mana ibu dan keluarga telah siap untuk menjadi sebuah keluarga baru dengan kelahiran bayi. Kesiapan secara fisik dan psikologis harus sudah dimiliki oleh ibu dan keluarga, sehingga mampu dalam melakukan perawatan diri maupun bayi selama tahap ini. Kesimpulan dari penelitian ini, model edukasi postnatal dengan pendekatan family centered maternity care efektif digunakan sebagai strategi optimalisasi kompeten mothering bagi ibu nifas dengan melibatkan keluarga secara langsung. Saran, model edukasi postnatal dengan pendekatan VCMC dapat diaplikasikan oleh petugas kesehatan untuk meningkatkan persepsi ibu nifas dan keluarga dalam mengoptimalkan perannya dalam merawat diri dan merawat bayi yang dilahirkan. Keluarga sebagai social support utama bagi ibu nifas disarankan untuk terlibat aktif dalam proses edukasi postnatal maupun dalam proses perawatan ibu dan bayinya selama periode postpartum. Diperlukan kebijakan pada sistem pelayanan kesehatan untuk implementasi model ini terkait dengan jumlah sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana untuk edukasi. Demikian pembahasan tentang jurnal model family centered maternity care sebagai strategi optimalisasi kompeten mothering. Terima kasih.